Salam, selamat pagi saudaraku. Apa kabar? Jumpa lagi dalam renungan bersama di Word from Heaven kali ini, dan saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara dan bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberitahukan Marta. Dalam bacaan kita ini setidaknya ada dua cara untuk memahami teguran Tuhan Yesus kepada Marta. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan lembut menasihati Marta untuk mendahulukan apa yang terpenting, mengikuti Maria dan duduk dengan murid-murid lainnya di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Setelah itu masih ada waktu untuk mempersiapkan makanan. Kemungkinan kedua, Bapak Ibu, adalah kita melihat bahwa sang guru Yesus Kristus menegur apa yang sedang dialami hati Marta. Dengan kasih, memang Marta kesal terhadap Maria, tetapi tanpa ia juga mempertanyakan kepedulian Tuhan Yesus terhadap diri. Kayaknya kok Tuhan Yesus santai aja gitu. Marta sibuk dengan mengurus, mempersiapkan makanan, melayani, tapi kok Tuhan Yesus nggak peduli, malah dia asik ngajar dan nggak negur si Maria. Mungkin seperti itu. Apakah dia tidak peduli bahwa Marta harus mengerjakan semua pekerjaan ini sendirian? Menjamu para tamu, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan Tuhan Yesus ingin Marta melihat bahwa sekiranya ia melakukan pelayanan dengan hati yang dilihatnya dalam diri Tuhan Yesus, yaitu melayani para tamu karena kasih kepada Tuhan dan sesamanya, maka pastilah Marta seperti Maria, mengungkapkan penyembahan dan iman yang terbaik yang tidak akan pernah diambil darinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menegur seseorang, dia melakukannya dengan penuh kasih. Dalam sejumlah situasi kita bisa melihat seperti ketika Tuhan Yesus saat melihat kemunafikan orang-orang Farisi yang dicatat di dalam Matius pasal 23, kita bisa lihat dia menegur mereka dengan keras, tetapi selalu demi kebaikan mereka, agar mereka sadar, agar mereka diingatkan, agar mereka tercelik matanya. Ketika dia menegur Marta, tegurannya lemah lembut. Kita baca tadi di Lukas pasal 10. Tidak seperti orang-orang Farisi yang tidak suka ditegur oleh Tuhan Yesus. Orang Farisi kalau ditegur dia malah marah, cari-cari cara untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Marta masih menjadi seorang sahabat dekatnya Tuhan Yesus. Teguran yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan kemungkinan besar kebanyakan dari kita tidak suka ditegur. Betul nggak Bapak Ibu? Terkadang karena masalah harga diri, kita sulit menerima teguran dengan rendah hati. Akan ada selalu alasan, kita akan selalu cari pemakluman bagi diri kita sendiri. Kitab Amsal yang banyak berbicara tentang hikmat menyatakan bahwa mendengarkan teguran adalah pertanda hikmat dan akal budi. Di Amsal 15 dicatat demikian, Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Teguran Tuhan yang penuh kasih menolong kita kembali ke jalan yang benar, supaya kita mengikutinya dengan hati yang lebih sungguh. Mereka Bapak Ibu yang menolak teguran
diperingatkan dengan tegas oleh Amsal pasal 15 ayat 10, dikatakan begini. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Kalau kita meninggalkan jalan yang benar, tegurannya itu keras sekali. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Setidak-tidaknya kita akan mati rasa. Setidak-tidaknya kita tidak akan bisa menerima lagi hal-hal yang baik. Tetapi yang menerimanya melalui kuasa Roh Kudus akan memperoleh hikmat dan akal budi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada masalah. Saudaraku, apakah teguran itu berasal dari Tuhan, orang tua yang bijak, atau dari pihak lain, mungkin teman, sejawat, dan lain sebagainya. Hasilnya ditentukan adalah oleh sikap kita, respon kita. Bukan siapa yang menegur dan apa bentuk tegurannya, tapi yang menentukan itu adalah bagaimana kita menyikapi teguran itu, bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita meresponinya. Itu yang menentukan sebuah teguran itu baik atau tidak bagi kita. Ingatlah, siapa mengabaikan didikan, tadi Amsal 15 ayat 32, bahwa membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh hikmat. Bapak Ibu Saudara, adakah sahabat atau anggota keluarga saudara yang sedang mencoba menyampaikan koreksi bagi kita, bagi saudara, dengan bijaksana kepada saudara? Hari ini, kemarin, atau besok. Teguran itu baik atau tidak baik ditentukan oleh sikap saudara. Apakah ada prinsip Alkitab yang telah kita langgar? Apakah ada prinsip perkataan-perkataan, ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang kita abaikan? Dengarkan teguran dan jadilah bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan itu akan membuat kita menjadi rendah hati. Memperhatikan firman Tuhan akan membuat kita hidup di dalam kebenaran. Menemukan kebenaran itu akan membuat kita memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan itulah yang akan membuat hidup kita mengalami sukacita dan kelepasan yang luar biasa. Dan yang selanjutnya juga mengenal diri sendiri, justru mempertahankan kita untuk terus-menerus menjadi rendah hati. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, berikan telingamu, berikan hatimu, dan ambil tindakan. Jadilah bijak, jadilah cerdik, jadilah pandai. Saat ini apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, pergumulan, kesulitan, atau membutuh dukungan doa, sampaikan pokok-pokok doa Bapak Ibu di nomor yang tertera di layar kaca ini. Tim Diaspora City Center, hamba-hamba Tuhan akan siap mendukung kita, mendoakan. Bahkan kalau Bapak Ibu butuh konseling, hubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali bahwa kami harus mau belajar untuk mendengarkan perkataan-perkataan dan hikmat yang dari Tuhan. Dan lebih dari itu, biar kami melakukannya untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin.